Oke, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu ya teman. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk melihat atau memantau price action PP lagi ya cuy. Ya ini PP ini diem-diem juga banyak nih yang suka nih sama PP ya. Banyak yang requestnya tuh PP semua soalnya. Oke, nanti seperti apa sih price actionnya dan bagaimana kondisi PP nanti bakal kita cek ya. Jadi langsung aja biar gak makan waktu. Oke. Kita lihat teman, PP secara market cap itu turun ya 1,96% ya. Jadi untuk saat ini PP berada di level kepala 9 ya, kepala 99 teman. Nah kira-kira nanti price action seperti apa nih PP, yang melihat PP itu ada salah satu meme desentral ya. Sebenarnya nggak ada nilai ya, nilai intrinsiknya nggak ada, cuma memang dia komunitas kuat dan banyak listing di centralisasi yang besar. Itu yang menyebabkan PP masih sangat kuat potensialnya. Ini seperti itu teman. Nah kita langsung aja enaknya ya bagaimana price action dari si PP ini. Oke, kita langsung aja cek di chartnya teman. Oke, kita udah masuk nih di PP per USDT di time frame 1D. Coba kita akan cek ya. Oke teman, kalau kita cek ya di time frame 1D ini PP masih terkonsolidasi ya. Cuma memang posisi dari PP sekarang itu sebenarnya udah di bawah cuy. Udah di bawah ya, layaknya hampir mirip-mirip altcoin lainnya lah ya temen ya. Ini posisinya udah di bawah ya. Kalau secara all-nya itu dia masih di bawah. Cuma kalau lu scalping memang ini udah di atas ya. Ya lu tunggu aja koreksi nanti di area sekitar 93 gitu ya temen ya. Di situ-situlah. Ya, jadi saat ini dia konsolidasi di bawah. Nah, nih ya temen, kalian bisa lihat ya. Oke. Jadi bisa kita bilang ya posisi dari PP ini meskipun dia terkonsolidasi ya, kalau secara all di time frame 1D ini posisinya udah di bawah cuy sebenarnya. Kalau lu niatnya long ya, untuk long ini posisi di bawah. Jadi posisi kita tuh kayak model-model di sini nih teman. Bentar ya. Ya. Jadi ya kalian maksimalin aja ketika kalau misalkan memang ada koreksi lagi untuk PP ya kalian maksimalin. Tapi yang pasti kalau lu mau DCA untuk long term ya, untuk long term untuk PP saat ini DCA kalian no problem sih kalau menurut gua, no problem ya. Cuma memang kalau untuk apa namanya nggak long term gitu ya, buat scalping aja bang atau swing gitu ya, ya kalian tunggu dulu ya, jangan masuk sekarang. Ini seperti itu teman ya. Kita akan cek teman. Nah, dia saat ini masih konsolidasi cuy, itu dia masih terkonsolidasi di area sini. Jadi di antara support di 92 sama resisten di kepala 10 ya, karena kemarin dia baru aja tembus di kepala 10 ya cuy. Oke, jadi konsolidasi. Coba deh kita akan coba cek ya bagaimana indikatornya ya kalau di time frame 1D, apakah ini bisa memicu kenaikan untuk PP. Kalau kita cek ya secara volume transaksi ini turun ya cuy, secara persentase volume transaksi itu makin mengecil turun. Dan oke lah, baru-baru ini memang terdapat lebih banyak pembelian ya, cuma volume transaksinya itu turun secara persentase gitu teman, yang gue lihat. Dan kalau gue cek stok RSI sama, coba sebentar ya. Nah ini kita lihat teman untuk MACD ya, karena tadi kan gue bilang kalau untuk long posisi PP itu di bawah banget ya, posisi PP itu di bawah banget. Sebenarnya kalau untuk long lu serok sekarang no problem ya, karena posisinya di bawah banget. MACD-nya juga di time frame 1D ini belum sama sekali menunjukkan bahwa PP itu akan terkoreksi, gue belum lihat sama sekali. Cuma kalau kita cek di RSI-nya saat ini kan dia masih di bawah level 50 ya untuk RSI-nya, dan saat ini terlihat banget dia uji resisten ini RSI-nya. Dan jikalau memang nanti demand-nya kurang bisa memicu push harga, ini bisa kebanting gini cuy. Nah ini juga terlihat juga ya terhadap stok RSI yang saat ini posisinya masih overbought banget ya, atau masih di atas banget yang sih. Kalau misalkan nanti tiba-tiba demandnya menurun ya, kalau kita tadi lihat volume transaksinya kan turun ya, meskipun banyak
pembeli, cuma secara persentase volume transaksinya turun. Nah ini sangat mengkhawatirkan ya kalau lu buat swing atau trading scalping ya, lu masuk saat ini sangat mengkhawatirkan karena ini masih ada potensi tekanan untuk harga PP gitu ya. Jadi kalau lu swing atau lu scalping ya tunggu aja di support dasarnya, kan dia konsolidasi nih cuy. Ini kan dia konsolidasi ya, kita tunggu aja di support dasarnya gini. Ini kan ini konsolidasi ya, nih dia gini terus teman. Kita tunggu aja di support dasarnya gini ya. Kalaupun memang ini nanti dia naik ya, kemungkinan dia akan uji resisten di kepala 10 lagi gitu loh. Di kepala 10 lagi baru kebanting lagi ya. Daripada kita ini ya teman ya, ambil resiko dengan melihat market yang saat ini belum tentu ya teman. Ya kita ambil aja nanti di area sini nih, coba ya kita akan ukur. Oke. Itu tunggu aja harga PP di area sini nih. Area golden Fibo-nya itu di 95. Tunggu aja di area situ tuh 95 sampai ini nih 95 sampai 92 ya, mending lu tunggu di area situ. Ini kalaupun naik ya dia akan uji resisten, masih temen uji resisten di sekitar kepala 1033 ya, artinya kalau dari harga sekarang itu ada potensi naik mungkin 4% ya, ada potensi naik 4%. Nah ini pertanyaannya 4% ke atas apakah nggak bisa dijebol bang ya, kita kurang tahu kalau itu ya, karena kalau gue lihat dari segi volume yang saat ini tipis, sepertinya agak kesulitan untuk PP itu ngejebol itu, kecuali tiba-tiba dia di sini ada volume transaksi yang model-model tanggal 8 Mei kayak gini nih, itu bisa jadi dia akan up tinggi gitu teman-teman. Tapi nyatanya per video ini gue buat ya, ini volume transaksi kecil, jadi adapun kenaikan gue yakin dia akan masih uji resisten di kepala 10.200, kepala 10.300 itu. Artinya di area sini ya teman. Baru nanti kalau dia udah bisa keluar di kepala misalkan di 10.800 bisa keluar di sini nih, ini ada kemungkinan dia akan up lebih tinggi lagi. Intinya seperti itu teman. Jadi lebih aman sih kita tunggu aja ya, karena alur konsolidasinya memang saat ini dia masih di atas dan kemungkinan dia akan ada potensi turun nih, karena melihat volume transaksinya yang cukup kecil. Ini seperti itu teman ya. Oke, mungkin itu aja teman ya analisa gua untuk PP. Jadi memang secara long PP posisinya di bawah ya. Posisinya kalau secara long tuh kita di bawah banget. Jadi maksimalkan setiap ada koreksi ya untuk PP, maksimalkan ya, kita tinggal tunggu aja nanti apakah memang di bulan besok ya, pokoknya di kuartal 4 lah ya, mudah-mudahan gue berharapnya seperti itu. Di kuartal 4 kita akan melihat lonjakan harga ya, mudah-mudahan sih ya, feeling gue bener gitu ya, karena secara return Bitcoin berturut-turut ya selama 3-4 tahun terakhir, memang di bulan November, Oktober itu akan ada pemicu lonjakan harga ya temen ya, entah itu Bitcoin ataupun altcoin. Intinya sih seperti itu temen ya. Oke, mungkin itu aja teman informasi mengenai price action PP. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang ditemukan semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat sore, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.